Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berdoa sebelum kita akan merenungkan dan membaca Alkitab firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami sudah berada di dalam rumah-Mu dan kami rindu kami juga boleh bersekutu dengan Engkau dan juga dengan firman-Mu. Biarlah perenungan kami memperkenan hati-Mu dan biarlah kami boleh mengalami persekutuan dengan firman yang bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi menjadi bagian yang merubah hidup, yang menjadi kesatuan di dalam kehidupan keseharian kami. Dan firman-Mu itu berkuasa juga terhadap masalah-masalah kehidupan yang kami alami. Dalam semuanya ini biarlah kehendak-Mu yang jadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami ketika kami mau belajar dan mau melakukan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema You are what you eat dikaitkan dengan pembacaan firman Tuhan yang saya landasi dari Matius pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang keempat, saya akan bacakan buat kita sekalian. Matius pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nanti saya mengajak kita untuk melihat bagian yang lain seturut dengan tema ini. Saudara sekalian, ungkapan you are what you eat itu menjelaskan bahwa keadaan tubuh kita saat ini salah satunya ditentukan atau dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Baik yang kita makan di waktu-waktu yang lalu, di masa-masa lalu, ataupun juga yang kita konsumsi saat ini. You are what you eat ini juga merupakan serial dokumenter Amerika yang ditayangkan di Netflix tahun kemarin 2024. Jadi ini sesuatu yang sangat sehari-hari buat kita dan semoga ini juga menyenangkan buat kita karena kita pikirkan yang enak-enak. Dan karena ada rekan-rekan dari YHB, dari Klinik Hidup Baru, ya kita pikirkan yang sehat juga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan atau yang kita bisa pikirkan tentang urusan makan. Apakah kita itu makan atau mengapa kita makan karena kebutuhan? Ya, sambil saudara mikir-mikir di dalam diri saudara, saudara makan karena apa? Jadi kalau kita makan karena kebutuhan dan makan adalah kebutuhan, maka ini dikaitkan dengan rasa lapar. Ditandai dengan rasa lapar, maka kita makan. Tetapi mungkin juga, apakah saudara setuju dengan saya bahwa urusan makan itu juga masalah kenikmatan. Jadi artinya kita bukan cuma sekedar mau kenyang, kita juga kepengen ada sesuatu yang kita nikmati ketika lapar itu terselesaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa kita setuju. Ya, makan itu juga sesuatu yang harusnya dinikmati, sesuatu yang menyenangkan buat kita. Tapi berikutnya, makan itu mungkin buat sebagian orang adalah masalah kedisiplinan. Artinya, ya kalau sudah jam makan ya makan. Mau sebetulnya belum terlalu lapar, ya sudah waktu makan, makanlah begitu. Atau kalau bukan jamnya makan, ya jangan makan. Meskipun lapar, tunggu sebentar lagi lah, belum jam makan. Nah, ada orang-orang mungkin yang cara makannya begitu, ada aturannya. Nah, kalau Bapak Ibu suruh milih yang mana, yang benar, yang A, yang B, yang C, atau ada A, B, A, C, B dan C, atau ya semua benar. Ya, kalau ada pilihan semua benar ya semua benar lah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sebetulnya di dalam masalah makan ini semua hal ini bisa ada semuanya.
Maksudnya adalah kita tahu bahwa sejak manusia dilahirkan, makan itu adalah kebutuhan yang mendasar. Sejak bayi lahir, dia diberikan makanan yang kemudian dia menjadi terbiasa oleh makanan itu tanpa dia bisa mikirin ataupun juga memilih apa yang harus dimakan. Dia juga tidak terlalu peduli rasanya apa. Kalau kita suruh makan makanan bayi, kita nggak mau. Tetapi pada saat bayi dalam kondisi saat itu dia diberi makan apa, iya yang memberi adalah yang tentunya mengerti makanan bayi, dia akan makan. Karena dia lapar dan dia butuh sekali untuk ditolong, dia tidak bisa makan sendiri. Sampai suatu saat bayi bertambah besar dan kemudian dapat membedakan rasa makanan. Maka mulailah bayi ini yang sudah mulai besar memilih rasa, memilih jenis makanan. Kadang-kadang ada yang dia nggak suka, udah kurang minat. Dan di dalam hal inilah maka makan itu menjadi kenikmatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kemudian dibawa ke toko roti bisa mau pilih roti keju, roti coklat. Lalu tambah besar lagi bisa coba ada yang pedas, ada yang nggak pedas, sesuai selera. Makin besar lagi ada yang suka kuah, ada yang suka goreng, ada yang suka manis, ada yang suka asin. Kadang brand tertentu, jenis tertentu itu menentukan. Kalau bukan yang merek ini nggak mau, kalau bukan yang produk ini nggak mau. Itu berarti mulut kita itu sudah merasa dan bisa memilih mana yang kita suka. Ada kalimat-kalimat misalnya, bakmi itu kalah enak sama yang sono, lewatlah gitu. Bahkan ada yang kata, ini mah nggak ketelen, nggak enak, gitu ya. Jadi makan itu jadi banyak urusannya, karena bukan cuma masalah bisa dimakan, tetapi mau yang enak. Nah saudara sekalian sampai berlanjut lagi, entah karena ingin hidup sehat atau sudah punya masalah kesehatan. Maka makan itu urusan atau disadari sesuatu yang harus disiplin. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau kurang nanti muncul masalah. Kelebihan juga muncul masalah. Lalu mulailah makan itu menjadi sesuatu yang tidak lagi sembarangan. Menjadi lebih tertib dan bahkan mungkin jadi kehilangan kenikmatan demi kesehatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jawaban ini benar. Ada saatnya kita bisa menikmati apapun yang kita mau, ada saatnya kemudian kita melihat kedisiplinan itu mengatasi kemauan. Dan kalaupun tidak mau disiplin, mau ikut maunya, ya tetap kita tahu mungkin ada resiko yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita membaca sebuah perikop yang tidak kebetulan mengkaitkan antara makan dan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita membaca Yesus dicobai ketika kondisinya lapar. Kalau kita lapar itu kita bisa membayangkan, kita lemes, badan lemah, gak enak, gak nyaman. Kalau orang lagi kerja, kalau lapar mungkin jadi susah mikir. Dan kadang-kadang kita kalau lapar jadi gampang emosi. Karena belum ada makanan kadang kita jadi kesel. Ngantri kelamaan kita kesel. Jalanan macet kita gak nyampe-nyampe tempat makan kita kesel. Jadi dalam kondisi selemah itulah Tuhan Yesus dicobai. Nah pada saat Tuhan Yesus dicobai, iblis sepertinya wajar-wajar saja mengatakan kepada Tuhan Yesus, kamu lapar, yaitu batu diubah jadi roti. Saudara, lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Seakan-akan Tuhan Yesus mau menjelaskan, iya, roti itu perlu, makanan itu perlu untuk menunjang kehidupan. Tetapi dengan kalimat Tuhan Yesus selanjutnya ditunjukkan bahwa nilai makanan jasmani itu jika dibandingkan dengan Allah yang memberikan pemeliharaan, Allah bisa mengatasi masalahmu. Jadi sebetulnya lebih perlu Allah ketimbang sekedar perlu roti. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebetulnya Tuhan Yesus ini mengutip Perjanjian Lama Ulangan 8 ayat 3.
Jadi saya ingin mengajak hal ini untuk makin menjelaskan kepada kita konteks urusan makan dan firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3, yaitu ini adalah kisah di mana bangsa Israel sedang di dalam perjalanan menuju ke Kanaan dari Mesir. Ulangan pasal 8 ayat 2, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu, menguji engkau untuk tahu apa yang ada dalam hatimu, engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, apa yang mau dijelaskan bahwa penyediaan mana bukan cuma sekedar sebuah mujizat yang Allah berikan, Allah lakukan ketika umatnya lapar. Tetapi ini mengajar bangsa Israel tentang prinsip mendasar kehidupan mereka sendiri, yaitu mereka adalah umat perjanjian Allah. Jadi sebagai umat pilihan Allah, umat di mana Allah berjanji kepada mereka, sumber mendasar kehidupan mereka adalah Allah sendiri. Allah yang sediakan makanan, Allah akan berfirman kepada mereka. Dan dalam hal ini ketika Allah berfirman memimpin mereka, baik untuk melakukan sesuatu atau pergi menuju ke tempat tertentu, perintah itu harus ditaati. Tidak peduli, terlepas mereka kurang air, mereka variasi makan terbatas, mereka lelah dalam perjalanan ataupun alasan-alasan lainnya. Karena kemana Allah memimpin, Allah menyertai dan memelihara. Ini konteks dari perkataan Tuhan Yesus. Mengapa dia menjawab, iblis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Maka Tuhan Yesus juga menerapkan pada saat dia dicobai padang gurun, Yesus tidak ikuti bujukan iblis untuk melakukan mujizat yang mampu dilakukannya, karena Yesus lebih taat kepada Bapa. Karena Yesus tahu Bapa menopang dia. Dan dari akhir pencobaan iblis ditulis di dalam Matius bahwa malaikat-malaikat melayani Yesus. Saudara sekalian, kebergantungan kepada Allah dan firman-Nya ini, keyakinan bahwa Allah itu sumber segala sesuatu, ini mungkin bukan pembelajaran yang mudah. Karena apa saudara sekalian? Memang cenderung kita kalau bisa sih mengatasi masalah kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Tetapi di dalam masa-masa ujian ketika manusia sudah tidak mampu lagi, gak mampu mengatasi kebutuhan ataupun masalahnya, disitulah manusia baru belajar keberadaannya itu sangat bergantung kepada Allah, baik urusan fisik maupun juga sebetulnya urusan spiritual atau rohani. Nah di sini sekarang kita melihat kebutuhan akan firman Tuhan itu. Saudara, tadi saya memberikan penggambaran tentang makan itu adalah kebutuhan, kenikmatan, dan disiplin ya. Jadi kita mau mencoba melihat secara sama tentang firman Tuhan yang juga adalah diekspresikan oleh pemazmur, kebutuhan, kenikmatan, dan juga kedisiplinan. Nah, saya mengambil beberapa ayat yang cukup terkenal dari Mazmur 119. Satu perikop dari 119 ini menjelaskan tentang kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Semua bahas tentang Taurat. Ayatnya 100 lebih ya. Nah, saudara, misalnya ayat yang terkenal, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu yang membuat kita bisa melangkah, karena itu terang. Kalau nggak ada terang, kalau kita gelap, bagaimana kita bisa jalan? Ada kebutuhan, pimpinan tuntunan firman. Nah berikutnya, ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. Buat pemazmur yang sering membaca Alkitab firman Tuhan, dia merasakan bahwa merenungkan Alkitab itu menjadi kesukaan. Sesuatu yang dia bisa nikmati. Makanya di-compare dengan madu yang enak di mulut, yang manis.
sesuatu yang dia sukai. Ini di ayat 103. Lalu kemudian ada ayat yang lain lagi, ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, firman Tuhan itu direnungkan terus-menerus sepanjang hari. Nah, ini mungkin yang agak susah ya. Dan ini berarti bicara mengenai sebuah kedisiplinan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hidup kita tuh banyak urusannya. Jadi kalau sampai pemazmur bilang aku merenungkannya sepanjang hari, itu kira-kira bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kemudian orang Kristen masa kini, zaman sekarang itu bicara mengenai disiplin rohani, membaca, merenungkan Alkitab. Bahwa orang Kristen ketika diminta untuk membaca Alkitab firman Tuhan, kedisiplinan itu adalah sarana untuk pertumbuhan rohani, untuk menjadi seorang murid Yesus. Jadi ada perbedaan antara seseorang itu punya pengetahuan doktrin, pengajaran, dengan dia berkembang menjadi sesuatu yang dia pahami secara spiritual. Pengetahuan doktrinal itu melibatkan intelektual, pemikiran. Tetapi pemahaman spiritual itu merupakan apa yang terjadi di dalam hati. Pengertian di dalam hati. Di mana kita tahu firman tetapi kemudian kita bisa melihat, wow, ini luar biasa. Misalnya begitu ya. Indah ya firman Tuhan itu. Berkuasa ya firman Tuhan itu. Hebat ya Allah itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang melampaui apa yang sekedar kita ini baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pemahaman spiritual itu melibatkan pemikiran atau intelektual dan juga hati bersama-sama. Ini membuat kita bisa bertumbuh secara lengkap, kaya secara spiritual. Nah, kalau orang memiliki banyak pengetahuan di kepalanya tetapi tidak mempunyai pertumbuhan dan kekayaan spiritual di dalam hatinya, maka berarti membaca Alkitab itu sampai di kegiatan membaca saja. Dan mungkin itu tidak dilanjutkan menjadi perenungan yang kemudian dipahami oleh hati dan merubah hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, katakanlah gambaran sederhana ya, pengetahuan doktrinal itu mungkin seperti seorang yang bisa lihat dan pegang madu. Oh, madu warnanya kuning keemasan, lembek-lembek begitu kira-kira ya. Nah, pemahaman spiritual itu diibaratkan ketika seseorang kemudian mengecap manisnya madu. Jadi dia bisa lihat, dia bisa sentuh, dia rasa enak ya. Nah, yang bisa rasa enak itu punya kekayaan pemahaman melampaui yang cuma bisa lihat dan sentuh. Dan seringkali kita kan kalau dikasih tahu sama temen apa itu enak. Kayak apa enaknya? Kamu mesti coba sendiri. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau belum coba sendiri ya kamu nggak bisa membayangkan, tidak bisa merasakan. Kadang mirip sama yang sono itu loh enaknya. Ya, tapi nggak persis kan. Jadi memang harus dialami, kira-kira begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan membaca firman Tuhan tidak berhenti pada kegiatan membaca itu sendiri. Tetapi dampaknya dalam pribadi kita itu mengubah, itu membuat kita semakin serupa Kristus. Karakter kita diubahkan, cara pikir kita diubahkan, tindakan kita diubahkan, semuanya berubah ketika kita rajin baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka firman Allah seperti makanan untuk kesehatan tubuh ya. Kegiatan makan itu kan seperti nutrisi masuk dan diolah di dalam atau oleh tubuh. Makanan masuk ke dalam diri kita menjadi bagian yang hidup, maka kita mau lihat dampak makan atau boleh dikatakan membaca dan melakukan firman Tuhan. Tentu yang pertama adalah ada dampak yang praktis, yang terlihat, yaitu
perubahan hati, perilaku yang sifatnya bertahan, langgeng, bukan cuma sesaat. Jadi misalnya seseorang tahu, oh oke, saya kurang sabaran, saya harus belajar lebih sabar. Nah, besok berusaha sabar. Mungkin besok lusanya, aduh jadi kurang sabar lagi. Tapi dia tahu, saya mengarah harus menjadi orang yang sabar. Karena kasih itu sabar, misalnya begitu ya. Proses itu akan berlangsung mungkin cepat, mungkin lambat. Tapi yang pasti perubahan itu akan kelihatan. Dan itu enggak akan cuman seminggu setelah itu kembali lagi. Nah itu berarti baru coba-coba. Belum sebetulnya punya kesadaran harus berubah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang lain yang kita bisa pelajari juga terkait dengan urusan firman Tuhan, yaitu kita belajar dari iblis. Belajar dari iblis bukan kita mau niru iblis, nanti kita kaget ya. Tapi belajar dari apa yang terjadi di dalam iblis, bahwa dia itu sebetulnya tahu Allah dan dia tahu firman Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, iblis itu tahu firman enggak? Saya nggak ajak kita baca, tapi di Yakobus pasal 2 itu ada perkataan bahwa setan tuh tahu ada Allah, ya dia gemetar. Tapi kan dia enggak menyembah Allah ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu banyak tahu firman, banyak tahu kebenaran, tetapi tidak percaya, tidak berubah, tidak taat, tidak bertobat. Tahu dari mana kalau iblis itu tahu firman Tuhan? Saudara, kadang kita ini punya masalah karena dosa, ya kesalahan. Tapi iblis itu bisa bikin masalah yang parah menyerang kita, yaitu apa? Iblis gunakan Alkitab dalam usahanya menipu. Nah kita membaca tadi pencobaan Tuhan Yesus itu kan pencobaan yang pertama ya. Jadi pencobaan yang pertama dikaitkan dengan Yesus lapar. Tapi kalau kembali membaca pencobaan Yesus itu, di pencobaan yang kedua, kan pencobaan pertama Tuhan Yesus menjawab iblis dengan ada tertulis. Jadi dijawab pakai firman Tuhan. Lalu pencobaan berikutnya yaitu di ayat 6. Iblis membawa Yesus supaya dia mau menjatuhkan diri. Membawa ke atap bait Allah. Iblis bilang gini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikatnya, mereka akan menatang engkau. Iblis tahu firman Tuhan, itu kutipan dari Mazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu tahu firman. Dia pakai firman Tuhan, dia salah gunakan ayat Alkitab untuk mencobai. Saya bayangkan kalau konteks masa kini ya, jadi iblis itu bisa taruh ayat Alkitab di dalam kepala kita, tapi dia itu sedang mau menyesatkan kita sehingga kita salah berpikir tentang Allah, tentang firman Tuhan. Nah contoh yang serupa juga Hawa, saudara sekalian. Jadi ini masih awal sekali ya, baru ada 2 manusia di muka bumi, baru kitab Kejadian pasal keberapa, baru awal banget. Hawa sedang berada tenang-tenang di Taman Eden, digoda oleh iblis dengan cara apa? Kutip perkataan Allah yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Nah saudara sekalian, ini pencobaan yang terselubung. Karena urusannya juga masih dengan firman Tuhan. Nah saudara, jadi kalau kita tahu Alkitab beneran, kita memahami Alkitab dengan sungguh, maka kita itu punya senjata untuk menyerang balik iblis. Kalau di dalam Efesus itu dikatakan senjata-senjata rohani, salah satunya adalah pedang roh, firman Allah. Nah ini kita bisa kalahkan iblis. Saudara, John Piper menjelaskan dengan baik ayat ini. Dia mengatakan bahwa kita tidak bisa nusuk, menghunus pedang dari sarung pedang orang lain. Jadi kita harus punya sendiri, menyandangnya sendiri, supaya kita bisa gunakan. Saudara sekalian, kalau kita nggak punya sendiri, firman Allah tidak tinggal dalam kita, ya kita agak kerepotan dan tidak langsung bisa jadi pemenang perang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini sangat logis
Kalau di dalam peperangan kita nggak mungkin melawan musuh pakai pedang orang lain, ketelatan. Nah konteks sekarang mungkin ya kita masih bisa ngobrol lah ya. Tanya sama Mbak Tuhan, tanya sama Gembala Fumuse, saya punya masalah ini bagaimana ya, Tuhan mau saya bagaimana, ya bisa ya. Tapi kalau kita bisa sendiri punya firman di dalam diri kita itu akan lebih kuat. Kita menghadapi segala sesuatu itu akan lebih cepat, kita akan lebih siap, kita itu tidak goyah. Karena apa? Karena senjatanya kita sudah punya. Kita gak perlu pinjam senjata orang lain. Katakanlah kita gak bisa menggunakan firman Tuhan yang ada, yang dimiliki orang lain untuk kemudian menjadi kekuatan kita. Kita masih punya itu sendiri di dalam diri kita. Makanya kita perlu melakukan disiplin rohani. Saudara, ini menjadi rahasia dari para pahlawan rohani. Salah satu contohnya adalah Hudson Taylor. Orang-orang seperti ini memenuhi dirinya dengan firman Allah. Saudara, Hudson Taylor itu melayani sebagai misionari ke China. Dan dia bisa bertahan mengatasi kesukaran-kesukaran yang ada dengan disiplin membaca Alkitab. Keluarga Hudson Taylor 5 generasi melayani di China. Dan anak dari Hudson Taylor memberi kisah bagaimana kira-kira Hudson Taylor melakukan disiplin rohani ini. Jadi Bapak Taylor itu melayani di masa yang masih begitu sederhana begitu ya kehidupan. Jadi dia perjalanan untuk melayani itu kadang mesti pakai, ya nggak kadang ya memang adanya itu ya, kereta, lalu kemudian gerobak, kereta yang rodanya 2 bukan kereta api maksudnya. Lalu kemudian harus menginap di penginapan yang tidak memadai. Seringkali hanya ada satu ruangan besar digunakan bersama rombongan misalnya itu ya. Ada kuli-kuli, ada pelancong. Lalu nanti Bapak Taylor ini punya satu lokasi di sudut yang mungkin ditutup dengan tirai begitu. Karena berbagi-bagi dengan yang lain. Nah kemudian ketika waktu tidur tiba, anak-anak itu punya kenangan yang indah. Di mana kemudian terdengar gesekan korek api dan terlihat nyala lilin, dan itu menandakan bahwa Bapak Taylor betapapun lelahnya dia sedang membaca dengan cermat Alkitab kecil yang dia selalu bawa. Dia melakukannya pada waktu tidur di mana ia paling yakin gak ada yang ganggu dia untuk bisa berkutu dengan Allah. Saudara sekalian, Bapak Taylor ini menyediakan waktu untuk berdoa, untuk belajar firman karena dia tahu itu sangat penting. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mencoba untuk melihat realita dalam kehidupan kita dan saya ingin mengisahkan sebuah kisah atau pengalaman mendengar kalimat yang lucu yang membuat kami tertawa ya. Ini diucapkan oleh seorang rekan HT ketika kami, HT hamba Tuhan, ya, ketika kami sedang dalam perjalanan kebersamaan ya. Terus kemudian kita bahas makan, tempat makan ya. Biasalah kalau kebersamaan zaman sekarang kan pikirannya ya kuliner. Ini foto yang di depan gede banget ya. Begitulah kalau selfie. Saudara, ada seorang rekan tuh ngomong ini. Jadi ini bahasa Inggris dicampur dialek Jawa. Kebayang nggak ya? Kira-kira kita paham nggak? TC gak ada. Kira-kira punya begitu ya. TC gak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat itu, waduh, perlu penafsir dan penerjemah untuk kami semua bisa memahami maksudnya. Nah pada saat itu penafsir penerjemahnya Fumuse. Beliau hebat sekali dalam urusan bahasa, sampai bahasa begini dia mengerti. Ya. Kita bingung apa sih, ngomong apa sih, TC gak enak, gak ada. Jadi maksudnya begini, TC gak ada itu makanan gak enak. Nah taste itu kan artinya kan mungkin rasa atau cita rasa begitu ya. Atau boleh dikatakan tidak berselera, gak ada selera untuk makan lagi karena sudah pernah makan gak enak. Nah kira-kira gitu ya, TC gak ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi cita rasa atau selera itu bisa mengganggu kita untuk makan. Kira-kira begitu kan? Nah, kalau nggak enak kita nggak kepengen makan, atau bahkan kita mau enak pun bisa nggak selera makan. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Makanannya nggak enak atau kitanya nggak punya selera. Nah dalam topik disiplin membaca Alkitab pada saat ini, saudara kita punya masalah ini juga.
nggak lapar atau nggak ada selera, padahal Alkitabnya ada, buku renungannya banyak, aplikasi digital saat teduh juga banyak macamnya. Masalahnya adalah kurang lapar, kurang selera untuk membaca Alkitab. Nah, di sini kan ada rekan-rekan dokter ya. Kalau secara fisik, kalau nggak ada selera, makan, kurang nafsu makan, diapain? Dikasih vitamin. Ya, vitamin untuk menambah nafsu makan. Jadi ada jalan keluar, puji Tuhan ya, bisa ada vitamin untuk kita tuh bisa ada nafsu makan. Buat orang tua yang punya anak yang nggak mau makan, malas makan, tahu hal ini. Tapi sekarang masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, vitaminnya itu pun perlu dimakan dengan disiplin. Jadi kalau buat makan vitaminnya juga males, ya tetap aja nggak ada selera makan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka bagaimana dengan masalah tidak lapar rohani, tidak ada selera rohani? Saudara sekalian, ya sama. Ya cuma bisa dengan disiplin. Saudara kalau kebutuhan akan firman Tuhan, kita kepengen tahu firman Tuhan, kita cari tahu. Aman. Meskipun belum tentu dapat jawaban yang benar ya. Tapi pokoknya dorongan untuk belajarnya ada. Lalu kalau misalnya kita menikmati firman Tuhan itu juga aman. Pasti kita rindu membaca dan juga rindu bersekutu bersama. Masalahnya kalau tidak ada rasa kebutuhan dan tidak bisa menikmati, nah itu perlu yang ketiga yaitu disiplin. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, ini di dalam Alkitab rupanya ada perintah supaya kita mempertahankan keinginan makan itu meskipun tidak lapar dan tidak berselera. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 2 itu mengatakan kepada kita sekalian, sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi diberikan gambaran bahwa bayi yang baru lahir itu memang secara natural tuh pasti kepengen minum susu. Dan dia sangat bergantung dengan susu. Nah di sini tapi Petrus mau berkata bahwa kamu sudah jadi orang yang lebih besar. Kamu bukan bayi lagi. Tapi kamu harus mempertahankan susu yang murni. Yang diinginkan oleh anak-anak Allah, bayi-bayi rohani. Dan seakan-akan seperti bayi terus, seakan-akan ya ini konteksnya berbeda dengan kita jangan jadi seperti bayi. Tapi urusan kerinduan untuk bertumbuh dan makan makanan rohani itu seperti bayi yang merasa susu itu enak dan mereka suka minum lebih banyak lagi. Nah kira-kira begitu, bayi yang normal ya, ada juga bayi yang mungkin juga susah untuk minum susu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan ini Tuhan mau kita jaga dan pelihara. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak orang bikin slogan untuk mendorong kita untuk disiplin ya, baca Alkitab, no Bible, no breakfast. Jadi mungkin boleh diganti dengan konteks kita masing-masing. No Bible, no coffee. No Bible, no belanja misalnya. No Bible, no apa lagi. Jadi ini adalah caranya untuk kita bisa mendisiplin diri untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Saudara, termasuk ketika dengerin khotbah, pergi ke gereja, ikut persekutuan. Mau pengkhotbah kurang enak, mau pengkhotbah kurang semangat, atau dia banyak humor dan sebagainya, saudara tetap disiplin dengarkan ketika firman Tuhan disampaikan. Hanya itu caranya. Nah saudara, ketika kita terus berusaha membaca Alkitab, meskipun ada banyak alasan ini dan itu, kita itu membuka kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja, untuk menyatakan keindahan dan keajaiban firman Tuhan, daripada kita sama sekali nggak baca. Kira-kira begitu ya. Jadi ada kerinduan ada nggak, baca aja. Karena pada saat itulah mungkin Roh Kudus akan bekerja dan membuat kita, ternyata saya dapat firman yang indah, saya tertegur dan sebagainya. Saudara ingat bahwa iblis memang ingin orang Kristen tidak cinta Alkitab, tidak percaya Alkitab, meragukan firman Tuhan. Iblis ingin mematikan rasa rindu akan firman Tuhan, rasa hormat terhadap Alkitab. Iblis memang mau manusia jauh dari Alkitab, karena iblis tahu dia akan dikalahkan oleh
senjata pedang roh, firman Allah. Saudara sekalian, mengakhiri khotbah ini, you are what you eat. Kita bisa juga lihat Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, mencari Allah dan kehendaknya menjadi makanan yang mengenyangkan dan menguatkan Yesus. Dia tahu kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya apakah kita ini makan makanan sehat. Nah, berarti apakah kita mau mendisiplin diri membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Allah tidak pernah habis digali. Terlalu dalam untuk dipahami, karena Allah sendiri tidak terselami. Allah tidak akan pernah menjadi membosankan dan kehilangan daya tarik untuk dikagumi. Dan Allah seperti ini yang menawarkan dirinya untuk boleh dikenal, dinikmati selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita semakin cinta Alkitab firman Tuhan, dan kita punya appetite, ya, kehausan, lapar akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang sangat mengerti kami, Engkau tahu kami terbatas, Engkau tahu kami bodoh, Engkau tahu kami kurang berhikmat. Oleh karena itu Engkau mau banyak berfirman buat kami ya Bapa. Dan Engkau menyediakan diri kami menjadi tempat untuk diproses oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin pertumbuhan pembelajaran kami tidak sempurna, tidak cepat, tetapi kami terus mau mencoba lagi untuk lebih sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, untuk lebih cinta Alkitab, untuk tidak bosan, untuk tidak meremehkan, tidak menganggap ini kami sudah tahu dan kami sudah cukup menghafal banyak ayat. Semuanya kiranya menolong kami semakin bertumbuh menjadi orang yang memancarkan kebesaran Tuhan lewat perilaku, perkataan kami, pikiran kami, semuanya ketika kami membiarkan firman Tuhan bekerja dalam diri kami. Kami bersyukur untuk semua keleluasaan yang kami miliki untuk belajar firman, untuk para hamba Tuhan, untuk mereka yang mendedikasikan diri untuk pelayanan pemberitaan firman. Biarlah semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, kemajuan gereja Tuhan, pertumbuhan umat percaya di seluruh muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.